2, 1. Salam BSI, satukan kekuatan menuju sejahtera. Satu lidi mudah patah, sapu lidi tak mudah patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kumpul di sini, berkumpul kita bersama di sini untuk tolabul ilmi. Di sini kami mengadakan pelatihan dasar ekonomi, bukan ekonomi syariah, kan terlalu luas ya, ekonomi syariah. Koperasi syariah ini sebetulnya bukan karena kami lebih pintar atau kami lebih jago, tapi karena kami mungkin selama 12 tahun ini melaksanakan koperasi syariah dan berusaha terus belajar dan mempelajari apa sih dan bagaimana koperasi syariah yang sebenarnya, walaupun dengan banyak improvement. Mungkin kedepannya nanti kenapa juga duduknya seperti ini juga salah satunya karena kita bukan in kelas, bukan kami yang mengajari, bukan kami yang lebih tahu, tapi kita berdiskusi bersama, sharing apa yang sudah kami lakukan selama 12 tahun ini, gitu ya. Dua ya, ada dua, kalau ada satu, kalau ada zaman kita bawahnya. Kalau Pak Sari kok pertengahan kayaknya. Bisa keluarnya, bisa dunia. Ya. Ini pelajaran dasar, tapi sebelum ini kan biasa suka ngantuk, ya. Jadi kalau saya panggil koperasi, satukan kekuatan menuju sejahtera, gitu ya. Kalau ngantuk kan kaget, gitu. Coba dites, cek sound dulu. Koperasi, satukan kekuatan menuju sejahtera. Itu memang semangatnya koperasi, satukan kekuatan menuju sejahtera. Baik, ya. Kembali ke sini bahwa koperasi sebetulnya ada satu komitmen kebangsaan kita. Kami sih mempunyai keyakinan atau punya komitmen terhadap bangsa itu dua. Satu, tentang yang Sumpah Pemuda, bahwa kita satu nusa, satu bangsa, satu bangsa. Kedua, komitmen kita adalah Pancasila. BSI komitmennya apa? Pancasila. Yang kita katakan adalah pas hati. Pancasila, harga mati. Jadi kalau kita itu pas hati. Pancasila itu satu apa? Berarti apa yang kita lakukan prinsipnya atau mencirikan adalah satu Tuhan mutlak. Jadi ekonomi yang kita jalankan harus basicnya pada Al-Quran. Kemudian asas dari koperasi ini adalah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita punya asasnya itu saling tolong-menolong dalam kebaikan, ya. Tidak tolong-menolong dalam kebatilan. Ya, itu adalah asas. Semangatnya apa? Semangatnya ini. Semangat koperasi adalah perubahan. Ya. Di sini dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hadir di masjid, ya, lahirnya di masjid dengan mengumpulkan 20 orang, urunan 1.000 sewa, 100.000 sewa, 2.600 sampai sekarang berdiri mandiri dengan aset 4,5 M. Ya, ini semangat yang menjadi semangat kami, perbaikan. Apa yang diperbaiki oleh koperasi? Ya, kenapa harus berkoperasi? Karena kita harus memperbaiki ini. Satu, ekonomi. Dua, spiritual. Pendidikan, kesehatan sosial. Ya, kalau sampai sini saya ibu kasih data. Ya, mungkin kalau lembaga ekonomi lain di sisi sini aja. Ya, bobotnya mungkin ada sedikit di sini. Jarang-jarang dari sini ke sini. Ya, jadi kita coba memperbaiki ini. Ya, ini alasan kita berkoperasi. Selain secara legal sih alasannya bahwa Pasal 33 mengatakan bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama.
dengan berasaskan kekeluargaan. Itu koperasi sebetulnya. Intinya para founder kita, founder bangsa kita ini, negara kita ini, yang mayoritas ulama menginginkan ya bahwa koperasi itu sebagai usaha bersama, gotong royong. Ya, itu menjadi kenapa harus berkoperasi. Ini pun menjadi alasan. Tadi alasan dari negara ini, alasan kita juga harus memperbaiki. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Karena kalau hari ini saja sama dengan hari kemarin, kita rugi. Kalau lebih buruk, binasa. Tidak ada pilihan, kita harus lebih baik. Ya, jadi kita akan coba memperbaiki 5 pilar ini. Ya, ekonominya bagus, kesehatannya orang-orangnya sehat, kecerdasannya ditingkatkan. Di sisi pendidikan kita nanti insya Allah sudah mulai bibitnya ada komunitas namanya mencari masyarakat ekonomi cerdas mandiri. Di lagu Mas BSI juga ada. Itu nanti ada komunitasnya kita bikin. Kemudian sisi spiritual dan sosial. Ya, itu. Ini saya sepintas saja ya, karena waktunya cepat habis. Nah ini koperasi, ini sepintas saja. Saya anggap sudah tahu karena nanti bahasan banyak di koperasi syariah. Koperasi badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan berlandaskan kaitannya pada prinsip koperasi dan seterusnya sebagai gerakan ekonomi rakyat. Jadi ingat bahwa koperasi itu bukan badan sosial, tapi yang dilakukan adalah badan usaha. Anggotanya bisa orang-orang, itu koperasi primer kayak kita, Prikopal, Kocima, itu adalah koperasi primer. Kalau anggotanya badan hukum adalah koperasi sekunder. Ya. Betul, tapi kadang-kadang Caranya ya? bukan, kadang-kadang si anggotanya itu sudah masuk penyakit. Oh. Kalau saudara dan sebagainya pasti tahu lah. Ya. Ya, barangkali banyak pengalaman mungkin di sini. Yang Ya. menjadi pencairan bukan menjadi yang menjadi kadang-kadang begitu dia ditagih yang penyakitan itu sorry. Nah, keputusasaan dari pengurus itu seperti itu. Jadi akhirnya malas dari pengurus itu. Karena mungkin tidak bisa mengendalikan seperti tidak bisa nafasi. Mohon kiranya teknisnya. Ya, teknisnya ya. Dalam Islam itu kita tidak boleh berputus asa. Ya. Jadi harus istiqomah. Ya. Tidak ada yang pinter nagih, yang ada itu yang rajin nagih. Ya kan? Rek tipe polotot oge malah teu mayar. Rek diserang ku LSM segala macam itu mayar. Jadi kita harus berbanyak silaturahim. Karena silaturahim itu akan menebar rezeki. Jadi kita mah yang teu mayar, geus satahun 3 tahun anggaran didatangan. Ya, anggaran di WA. Anggaran di telepon. Minimal tahu mereka sehat. Kita doakan supaya usahanya maju lagi. Butuh modal, kumaha carana ya? Apa bisa dari Giswap atau apa? Asal etikatnya muncul. Ya. Kita pahamkan, Pak, jangan gagal paham. Ya. Teknisnya kita tuh H-3 jatuh tempo di telepon di WA. Jatuh tempo di telepon. H+3 di telepon, H+7 dikunjungi dan seterusnya. Mual kapok, pindah ke bebeja, gitu ya. Software Luar ya. biasa. Karena ajarannya kita tidak boleh berputus harus istiqomah. Ya, kalau ujian gitu enaknya harus tinggal mudah-mudahan koma. Tidak berputus asa, ujian gitu enaknya. Gitu, mangga positif. Nanti sebenarnya di belakang ada ya. Ya, Bu, ya. Positif itu kan udah punya koperasi. Ya. Nah, pengen Jaminan. Bu terus terang ya. Tapi kalau tadi contoh bapak tadi katanya masker dan sebagainya itu apa? Yang meminjam itu tidak ada jaminan. Kalau dalam saya. Di kita ada yang pakai jaminan, ada yang tidak. Tapi Bu, jaminan BPKB kamu namun bisa dijual. Sertifikat kamu namun numpuknya sih habis. Yang kita jual juga ributnya banyak, perkara hukumnya berat. Ya mendingkannya pahamkan aja. Minimal kalau ada jaminan dia ada perlu juga perpanjang STNK. Mau jual rumah, mas kan dia deui. Kan dia deui alhamdulillah dari mana lunasan. Sana sudah gitu.
bumi, kumaha sok ical seserangan ical rumahnya setelah dapat hutangnya kaya. Motor juga gitu ya, keluarganya jual. Jaminan itu hanya itu sebetulnya buat kita dan nggak bisa eksekusi. Apalagi kita kan notariatnya belum semua itu. Ya Bu, jadi jaminan itu sebenarnya tidak menjamin. Yang bisa menjamin adalah paham, mengerti. Ya banyak Bu BPKB. Siga kertas itu sami HPS. Nah tanda tangan hukum nya saya nggak bikinnya lagi biasa. Percetakan gitu kan ada yang dapat jalan gitu. Intinya mah di hati, pas hati. Ya, ada sentak di pas hatinya. Oke, ada pertanyaan enggak Ibu Nurul? Bu Nurul ada sekali ya? Cimaung. Cimaung. Oh, Cangkuang. Cangkuang. Banjaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasannya, cuman mungkin ini ya tadi luar biasa, alhamdulillah. Koperasi syariah di sini ada perbedaan dengan koperasi konvensional, yaitu di masalah pendampingan jiswat dan bahwa uang bukan komoditas. Nah tadi yang kata Bapak Wawan bilang tuh permasalahan masyarakat itu adalah yang pertama macet dalam membayar, dan tadi alhamdulillah solusinya seperti apa, mungkin balik lagi kepada niatan daripada pengurus itu sendiri. Jadi betul-betul harus istiqomah dan kita mau ke surganya bareng-bareng. Cuman yang jadi permasalahan sekarang ini adalah yang cara mengatasi kalau masyarakat itu kebanyakan meminjam itu menjadi penyakit, jadi konsumtif. Akhirnya sedek pisan, kuliah sih dicampur bahasa Sunda, ya banyak sekali peminjam yang sangat kemari Pak. Nah salah satu solusinya itu seperti apa? Karena kan kita nggak tahu, misalnya ada anggota masuk anggota nih, anggota baru pinjam ke kita, dia nyimpan dulu terus pinjam. Ternyata dia juga punya kayak lain. Nah permasalahan di masyarakat inilah yang sebetulnya bahwa meminjam itu menjadi satu kebiasaan, apalagi untuk konsumtif, meskipun dengan nilai rupiah istilahnya nggak gede gitu. Dan koperasi sekarang itu permasalahan yang paling terbesarnya adalah ya karena dari negara juga ya Pak, tapi dari mana lagi adanya bank emok Pak yang datang ke masyarakat gitu. Jadi tabung renteng terkesan ada, padahal itu sebetulnya membunuh gitu. Ya mungkin seperti apa Pak solusi yang sudah dilaksanakan oleh BSI kalau kita mau mengetahui apakah si anggota ini memang dia mau maju bersama atau justru ingin membunuh dirinya gitu. Nah seperti apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Niat koperasi nulungan malah jadi ngebunuh. Karena mereka punya hutangnya banyak. Ini yang masalah banyak koperasi seperti itu. Karena apa? Kita tidak mengenal anggota. Ya kan? Yang ini tidak mengenal ya sebentar. Bukan ekonomi, sosial, pemberdayaan. Ini tidak ada pemberdayaan karena mereka nggak tahu diberdayakan seperti apa. Ya, jadi begitu masuk anggota di kami itu pembiayaan pertama harus lihat nabungnya lah 3 bulan. Dia nabung 3 bulan. Kamu nabung berarti manajemen keuangannya bagus. Kalau tidak nabung kita cek, ada masalah dengan keuangannya. Kalau ada masalah bantuan, caranya keuangan. Jadi nenden lah. Nah begitu ngajukan pinjaman kita lihat track recordnya, caranya ya. Nabungnya berapa sih? Berarti kemampuan dia punya sisa uang itu segitu. Ya. Begitu ngajukan, setelah lihat kita simpanannya rutinnya bagaimana, begitu kita mau ngasih pencairan, kita survei, lihat. Meskipun kita awalnya sudah kenal, kita harus kenal lebih dalam. Ada petugas kita, gitu kan ya, survei. Sebelum masuk ngobrol nggak ada RT kita tanya. Jangan dibilang mau iya, nama. Bilang aja dia mau gabung, bilang aja dia mau investasi. Wah bangga gitu kan. Tapi nanti
kelihatan. Nah apa itu mas narik nabung ke bapak investasi hutang ke abdi dibayar-bayar. Apa anggi, kan? Nah dilihat dia hutangnya berapa sih? Ke si A, ke si B, ke si C, ya lagu Omah Irama dari lubang tutup lubang. Kita punya produknya nanti, ya jualah. Coba usaha ukur kemampuannya dia berapa, angsurannya berapa, usaha bisa potensi mau gimana. Nah, nanti kita bisa dipotong, tapi dengan komitmen. Ya, tapi harus paham dulu. Kalau belum paham, hitung langsung. Atau kita jangan lupa kasih banyak. Pak, Bu, Bapak kan sampaikan segera dinamis sambutan di jumlah jamle, misalkan sambutan si A, sewu, sambutan si B, manusia jumlahkan misalkan 2 juta, penghasilan 2 juta, munitamnya di abdi, datang tua, kumaha, nah cari solusinya. Itu solusi sih banyak, itu kan ya bisa bantu dulu kerjasama dengan orang lainnya, usaha lainnya, atau bantu juga dengan G-Spotnya dulu sampai bangkit. Ya pakai akad port, nanti ada akadnya, pakai akad buat nggak usah ada apa lebih gitu ya. Atau pakai diskon mah, malikan syukur dan malikan samos gitu ya. Dan memang nggak mampu atau tong dipaksa, tapi dibina, ya bina terus, tong dibinasakan, bina aja terus sampai bisa. Insya Allah ya, kalau ikhtiarnya kuat mah Allah masih ada jalan. Gitu ya Bu. Jadi kenali anggota, ya yang pendampingan, pemberdayaan dan pendampingan ada. Sok nambah sebelah sok jualan ke senadu belajar serangan gitu kan? Jangan dampingi. Ya kita tanggung jawabnya di akhirat. Itu kita ngasih hutang menjadi urusan dia ke neraka. Gitu. Mending kalau tidak kusuburan, saya masuk neraka gara-gara dia maksa pulang hutang. Gitu ya. Kasih ya.